Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak semuanya. Semoga harinya menyenangkan ya, dan semoga semua sehat. Baik, ketemu lagi di mata kuliah sosiologi, dan hari ini nanti kita akan belajar tentang perubahan sosial, teori siklus, dan juga struktural fungsionalnya Parson. Nah, sebelum kuliahnya dimulai, Pak Sam akan absen dulu ya, untuk memastikan siapa yang berangkat hari ini dan yang tidak berangkat. Baik, absen Mbak. Saya akan absen dulu ya. Ya. Mas Sidna Novan. Mbak Wafila. Mbak Vina. Mbak Zila. Oke, berarti hari ini masuk semua ya? Ya. Bagus ya. Oke, hari ini kita tadi yang sudah saya sampaikan mau belajar tentang perubahan sosial, yang di dalamnya kita akan mempelajari teori siklus dan teori struktural fungsional Talcott Parson ya. Jadi kelas ini tuh kelas milik kalian semua ya. Jadi kalian silakan berpartisipasi, kalian berpendapat, karena sistem pembelajarannya adalah berasal dari siswa, jadi bukan berasal dari teachernya. Sekarang udah enggak teacher learning center lagi, tapi student learning center ya. Jadi sekarang berpusat pada siswanya. Nah, sebelum belajar, biar kalian bisa konsentrasi, mari kita SPG dulu ya. Semuanya berdiri ya, berdiri. Ya. Amankan HP-nya ya, amankan semua. Jangan terlalu mepet ya. Siap? Satu ke atas, ya. Dua ke bawah, tiga ke atas, empat ke bawah, lima ke atas, enam ke bawah. Nah, sekarang tangan kiri. Kalau tangan kiri, satu ke atas, dua setengah, tiga ke bawah, empat ke atas, lima setengah, enam ke bawah. Sekarang dua-duanya ya, siap ya? Siap. Satu, dua, empat, lima, enam. Oke, kalian tadi secara tidak langsung sudah mempelajari terkait sistem sosial yang ada di masyarakat. Hari ini kan kita akan belajar tentang perubahan sosial. Kalian jangan sekali melakukan gerakan yang menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri seperti pemain SPG kita tadi. Begitu pula terkait perubahan sosial. Perubahan sosial ketika terjadi sebuah perubahan di masyarakat, tentunya kan secara tidak kalian sadari kalian harus beradaptasi loh. Nah, itu kan ketika kalian beradaptasi, itu kan tidak mudah. Maka perlu waktu untuk melakukan itu semua, perlu proses adaptasi ya. Dan yang pertama yang kita pelajari adalah bagaimana sih teori struktural fungsionalnya Parson. Jadi di sini siapa yang pernah atau yang mengalami perubahan sosial secara tidak disadari yang kalian alami sehari-hari, itu kan banyak sekali perubahan. Kayak tadi yang kalian sebutkan ya, dulunya adanya sepeda, sekarang ada sepeda motor listrik ya, dan dulu belum ada internet, sekarang ada internet. Nah, itu kan mempengaruhi interaksi kita sehari-hari ya, terjadi perubahan sosial sehari-hari. Nah, dengan begitu siapa yang mau berpendapat perubahan sosial itu apa sih? Stresen, ya silakan Mbak Aliman. Perubahan sosial itu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial dalam masyarakat ya, karena kan manusia juga bersifat dinamis dan ada kalanya untuk berubah, ada kalanya untuk menetapkan norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Oke, applause untuk Mbak Alima. Jadi perubahan sosial itu dinamis, jadi masyarakat tidak statis menurut Mbak Alima ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya silakan. Menurut saya perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat secara terus-menerus.
Jadi di dalam tata kehidupan masyarakat itu selalu terjadi yang namanya perubahan-perubahan baik dalam kehidupan mereka, pola keseharian mereka dan sebagainya, dan itu yang dinamakan dengan perubahan sosial. Oke, keren banget. Aplaus. Jadi menjelaskan bahwa yang namanya masyarakat itu berubah terus, nggak mungkin statis. Jadi perubahan sosial di masyarakat itu selalu terjadi. Baik Mas dan Mbak, tujuan dari kita mempelajari perubahan sosial dari teori siklus dan teori fungsional strukturalnya Parsons adalah agar kita bisa mengkorelasikan antara teori siklus dengan teori struktural fungsional Parsons dalam konteks perubahan sosial. Baik Mas dan Mbak, seperti yang tadi sudah Pak Sam sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat, terutama teori siklus dan juga teori struktural fungsionalnya atau Parsons. Kalau teori siklus seperti yang tadi Pak Sam sudah sampaikan bahwa teorinya itu muter, ya. Jadi tadinya misalkan menjadi sebuah tren, ya, nanti akan hilang dan nanti akan menjadi tren lagi. Ya, itu pendapatnya Oswald Springer. Ya. Kalau pendapatnya itu Holdun mencontohkan misalkan keruntuhan dan kemajuan sebuah kerajaan. Jadi kerajaan itu dari merintis mengalami kerajaan lain besar, terus nanti akan mengalami transisi kemunduran, kemudian nanti akan jatuh. Itu teori siklus, ya. Nah, makanya hari ini kita akan pelajari bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Silakan nanti kalian berdiskusi kelompok, Pasang akan bagi menjadi 2 kelompok dan kalian silakan diskusikan bagaimana proses perubahan sosial yang terjadi saat dari kalian SMA menjadi seorang mahasiswa. Jadi proses fungsional strukturalnya bagaimana? Kamu analisis adaptasinya bagaimana, goal attachment-nya bagaimana, integrasinya bagaimana, cara adaptasinya bagaimana. Nah kemudian nanti kelompok satunya, kelompok 2, nanti karena di sini kita ada teman kita Mbak Sila yang dari Malaysia, nanti kelompok 2 berdiskusi dengan Mbak Sila itu menguraikan bagaimana proses adaptasi dia berkuliah di sini, ya. Kemudian bagaimana goal attachment-nya, tujuannya kenapa kuliah dari Malaysia ke Indonesia, kemudian integrasinya bagaimana, latihnya bagaimana. Paham? Sekarang kita bagi kelompoknya, ya. Dari sini dulu nanti berhitung 1 dan 2 karena kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Oke, silakan Mas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Aplaus buat kalian semua. Oke, langsung bikin kelompok 2, bikin lingkaran, tapi usahakan lingkaran kecilnya menghadap ke sini. Baik Mas dan Mbak, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau begitu dari kelompok 1 dulu, ya. Silakan kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Silakan dipandu. Ya. Jadi izin masuk ya teman-teman. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang teori struktural fungsional dari Parsons, yang mana kita akan membahas tentang bagaimana perubahan sosial yang dialami oleh mahasiswa asal Malaysia yang berkuliah di Mendikbud. Baik, terima kasih Mas Adi. Yang pertama itu kita ada dalam teori struktur fungsional itu yang pertama ada adaptasi. Nah, jadi setiap manusia itu akan mengalami adaptasi setiap kali mengalami pertukaran lingkungan dari lingkungan yang biasanya ke lingkungan yang baru. Nah, dari saya sendiri itu pernah mengalami satu culture di Indonesia. Kuliah di sini. Salah satunya yaitu pada bahasa. Jadi bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia itu memang tidak mempunyai perbedaan yang sangat kental, tapi karena di Pekalongan ini menggunakan bahasa daerah yang sangat beda dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Jawa. Itu agak meningkatkan saya untuk memahami bahasa Oke, ya, plus buat Sila. Jadi Sila itu mengalami adaptasi terkait bahasa yang cukup menarik ya di sini. Ternyata walaupun sama-sama bahasanya Melayu, tapi ternyata
karena orang pengalaman banyak bahasa daerah jadi menjadi kendala dan menjadi culture shock bagi Zila ya. Oke, selanjutnya siapa mas? Ya. Baik, untuk selanjutnya ada subbab yang terakhir yaitu tentang latensi. Jadi dalam fungsional ini juga ada latensi atau lebih sederhananya kita anggap sebagai upaya untuk mempertahankan pola budaya yang kita bawa dari diri kita sendiri yang kemudian kita adaptasi, kita barukan dengan budaya baru. Ya, terima kasih. Oke, applause untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oh, sebelumnya teman-teman, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan teori struktural fungsional yang akan kami sampaikan ini mengenai adaptasi kita dari SMA ke jenjang kuliah ini. Tentang goal attachment, kan kita dari SMA gitu ya. SMA itu kan kita cuma belajar dasarnya doang, sedangkan kita sendiri juga punya tujuan masing-masing. Contohnya saya sendiri, saya ingin jadi konselor, jadi saya melanjutkan pendidikan saya dari SMA ke kuliah, yaitu mengambil jurusan pendidikan Islam. Sudah? Oke, applause untuk dia pengen jadi konselor ya, jadi tujuannya pengen jadi konselor, jadi kuliah di BPI ya. Jadi udah jelas sekali tujuannya ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, sudah jelas sekali ya, dan sudah tepat memilih jurusan ekonomi di luar Islam karena pengen jadi konselor, kalau di jurusan yang lain tidak bisa ya. Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Tadi kami sudah mendiskusikan dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana teori perubahan sosial, yaitu teori siklus dan juga teori struktural fungsionalnya Talbot Paulson. Ya, di teori siklus kita belajar tentang teori siklusnya Albert Springer dan juga kita belajar tentang teori siklusnya Ibnu Khaldun yang mereka mensikluskan itu muter spiral ya. Jadi seperti siklusnya kalian dari lahir ya kalau itu Khaldun, kemudian kalian jadi anak kecil ya, kemudian nanti tumbuh jadi remaja, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, kemudian meninggal ya, seperti tadi yang sudah kalian diskusikan. Kalian sekolah dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian transisi antara SMA menjadi anak kuliahan, termasuk bagaimana di Zila tadi yang dari siswa Malaysia berkuliah menjadi mahasiswi UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ya. Jadi kita mempelajari bagaimana siklusnya dan juga kita mempelajari bagaimana struktural fungsionalnya, bagaimana kalian bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan struktur fungsional atau lembaga sosial atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi bagaimana kamu menjadi seorang mahasiswa yang baik, bagaimana proses adaptasinya sehingga beradaptasi di sini. Karena kan dalam teori struktural fungsional ada 4 ya, ada agil, adaptasi, bagaimana adaptasinya, bagaimana goal attachment-nya, yaitu bagaimana proses mencapai tujuannya ya. Kemudian I-nya integration, bagaimana mengintegrasikan antara adaptation, goal attachment, dan juga nanti yang terakhir adalah latensinya, bagaimana memelihara pola agar kalian bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, dengan begitu terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Tadi diskusinya sangat menarik ya. Kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Terima kasih, kalian juga sudah sangat antusias ya, luar biasa sekali. Aplaus untuk kalian semua. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dan untuk penguatan agar kalian bisa lebih memahami materi ini lagi. Seperti biasa, Pak Sam sudah kirim di Google, ada di grup kalian ya, ada di Helping juga, ada Google Form-nya untuk bisa mengisi post test dari materi ini, dan juga ada tugas esai bagaimana Pak Sam meminta kalian untuk mengamati perubahan sosial dan juga bagaimana struktur fungsional yang ada di masyarakat. Itu ya Mas dan Mbak. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Senang sekali bisa membersamai belajar Mas dan Mbak semuanya yang sangat luar biasa. Sekali lagi untuk kalian semua.
Semoga sehat terus ya. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bersama-sama bermanfaat. Sukses terus, sampai ketemu minggu depan. Bila terpercaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.